Pernah gak sih kamu sadar hampir semua anime shounen itu pasti ada satu tema yang gak pernah absen? Yap, kekuatan persahabatan. Coba aja kalian lihat Naruto, anak yatim, dijauhi orang sekampung, tapi dia tetap percaya suatu hari dia bisa punya teman, dan begitu dapet, dia bela-belain setengah mati demi mereka. Bahkan ngejar-ngejar Sasuke sampai ke ujung dunia, karena buat Naruto, kekuatan sejati bukanlah jurus Rasengan, namun kekuatan ikatan batin bernama Nakama. Ya, Naruto rela dihajar, diludahin, bahkan Amaterasu demi nyelamatin sahabatnya Sasuke. Nggak peduli dibilang aneh, dan dengan pedenya dia mengatakan kalau bukan saya, siapa lagi? Ini bukan cuma tentang bromance, tapi tentang keyakinan. Karena bagi Naruto, kekuatan itu muncul bukan dari dendam, tapi dari koneksi. Luffy di anime One Piece juga sama. Dia gak pernah tertarik jadi raja dunia. Cita-citanya adalah cuma pengen berlayar bareng teman-temannya, bebas tanpa ada hambatan dan diatur oleh siapapun. Namun jika ada satu orang saja berani menyentuh nakamanya, dijamin Luffy akan ngamuk bagaikan dewa perang. One Piece seolah mengajarkan kalau teman tuh bukan cuma kru, namun juga sebuah keluarga. Makanya saya sering berkelakar ataupun bercanda bahwa One Piece ini bukan anime bajak laut, namun anime bocil-bocil yang sedang berpetualang layaknya anak-anak pramuka. Ya, di anime Jujutsu Kaisen juga Yuji mengalami hal yang sama. Dia terus bertarung bukan karena pengen menjadi orang terkuat, tapi karena dia gak mau teman-temannya mati sia-sia. Karena itu ia tetap bersekolah di sekolah Jujutsu Kaisen. Nah, kenapa sih anime suka banget ngangkat tema tentang persahabatan? Jawabannya adalah karena itu bagian dari budaya Jepang. Di sana nilai-nilai kebersamaan alias Kizuna itu kuat banget. Masyarakat Jepang lebih menghargai kerja tim daripada individualitas. Jadi wajar kalau anime banyak nunjukin bahwa kekuatan sejati itu muncul dari koneksi antara orang. Ya, kenapa anime Jepang suka banget tema kekuatan persahabatan? Walaupun mereka memiliki dua sisi budaya yang kontras. Di satu sisi ada nilai Kizuna, ikatan sosial yang kuat, gotong royong dan solidaritas. Tapi di sisi lain ada realita hikikomori, orang-orang yang menarik diri dari masyarakat, menyendiri di kamar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itulah kenapa hikikomori menjadi sebuah fenomena yang cukup meresahkan dan dianggap sebagai aib di negara Jepang. Fenomena ini nyata dan jumlahnya makin banyak, makanya lewat anime, tema persahabatan banyak diulas dan ditampilkan sebagai pengingat bahwa koneksi itu penting banget. Di budaya Jepang juga terdapat sebuah pepatah Deru Kugi wa Utareru Paku yang bisa diartikan yang menonjol akan dipukul. Artinya orang yang menyendiri itu rentan dikucilkan. Jadi dari kecil mereka diajarkan pentingnya berbaur, gotong royong dan menjaga hubungan baik. Itu yang bikin anime Jepang lebih sering fokus ke pesan tentang teamwork dibandingkan tokoh super overpower itu sendirian. Ya, selain itu juga banyak anime sebenarnya menyentil kondisi masyarakat Jepang itu sendiri, di mana karakter-karakter penyendiri kayak Hachiman Oregairu atau Reigen di anime Mob Psycho sering digambarkan lelah bersosialisasi, skeptis, sama ikatan, tapi pada akhirnya mereka berkembang karena teman-teman mereka. Ini kritik halus dari kreator anime bahwa kita butuh orang lain, bahkan orang tertutup sekalipun punya keinginan untuk dimengerti. Namun di sisi lain juga, premis yang mengatakan bahwa mereka lelah dengan kehidupan sosial seolah mengkritik juga tentang budaya Jepang yang selalu mengutamakan tentang kebersamaan tanpa memikirkan individu orang tersebut secara kehidupan pribadi mereka. So, makanya jangan heran kalau anime pasti ada momen-momen kekuatan persahabatan. Itu bukan cuma bumbu drama, tapi cerminan harapan dari masyarakat yang diam-diam kesepian. Dan buat kita yang nonton, mungkin itu jadi alasan kenapa anime bisa ngena banget. Karena pada akhirnya semua orang butuh teman. Ya, meskipun pesan-pesan persahabatan ini cukup clingy juga, karena terlalu banyak
tampilkan di hampir setiap anime yang saya tonton pasti ada pesan tentang kekuatan persahabatan, nakama, dan lain sebagainya. Ya, itu cukup membosankan dan sedikit boring sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan kita hari ini. Kalau kamu punya momen persahabatan paling epic di anime, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe demi kekuatan nakama. Oke, ciao.